Tagline dari Humas itu sendiri adalah sinergi ceria melangkah bersama. Itu menjadi harapan dari Humas BMSV tahun 2025 atas dasar dari apa yang sebelumnya kita lihat, apa yang kita analisis, apa yang kita survei, itu menjadi tagline juga harapan buat Humas BMSV 2025. Kalau ngomongin Humas disebutkan dalam satu kata itu cukup rumit ya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata juga, tapi satu kata buat Humas keluarga sih. Aku pun setuju kalau Humas itu keluarga sih. Oke, kalau dari aku sendiri tentunya aku titip Humasnya ya teman-teman. Aku titip Humasnya apapun, pokoknya untuk kedepannya, benar kata Fahri tadi, pembelajaran yang ada di tahun ini dijadikan evaluasi, dijadikan pembelajaran agar Humas di tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Tetaplah berdampak ke himpunan, tetaplah berdampak ke teman-teman BEM dan Ormawa yang ada di SV ataupun di UDIP ini, seperti itu. Bersuara, bercerita, berarti ini Senandika. Halo Sobat Vokasi semuanya, welcome back to Senandika. Bagaimana nih kabarnya Sobat Vokasi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Cahya dan partnerku. Halo semuanya, perkenalkan namaku Diana Natasha Rusnadi, bisa kalian sapa Nata. Nah, di episode kali ini merupakan episode terakhir Senandika di tahun 2025 nih. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua doang nih, Nat. Kita kedatangan narasumber yang sangat keren. Keren banget, Cahya. Siapa tuh, Nat, kalau boleh tahu? Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang BEM SV Humas tahun 2025. Boleh dong sapa Sobat Vokasi dan perkenalan dulu kakak-kakak. Halo Sobat Vokasi, kenalin aku Fahri Muhammad selaku Ketua Bidang Humas BMSV tahun 2025. Oke, halo Sobat Vokasi, perkenalkan aku Syifa Safitri. Di sini aku selaku Wakil Ketua Bidang Humas tahun 2025. Oke, gimana nih kakak tadi kabarnya hari ini dan gimana perjalanan ke sini, aman nggak? Hari ini aku sangat baik, aku sangat antusias buat bertemu Nata dan Cahya di Senandika kali ini. Kalau dari aku sendiri, hari ini alhamdulillah juga, dan juga aku lagi good mood. Jadi seru bakalan Senandika bareng kalian. Nah, mereka udah semangat nih, Chay. Kayaknya kita langsung move aja nggak sih ke pertanyaan selanjutnya? Oke, boleh. Nah, aku mau tanya nih, untuk Kak Salsa dan Kak Fahri itu sendiri, kira-kira kesibukannya selain dalam kepengurusan Humas ini lagi sibuk apa aja nih, Kak? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman Sobat Vokasi semuanya. Bicara tentang kesibukan, dari aku sendiri ada kesibukan di himpunan, aku juga mengabdi pada himpunan. Lalu ada fokus aku di Humas sebagai Ketua Bidang Humas, dan ada tuntutan akademik itu sendiri. Terlebih aku kan udah semester 5 nih, jadi harus lebih fokus untuk mempersiapkan kelulusan aku nantinya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, kesibukan aku akhir-akhir ini, kalau aku beda sama Fahri. Kalau aku cuma fokus di Humas saja, dan tentunya akademik karena aku juga udah semester 5, banyak banget deadline dan juga project-project yang harus aku selesaikan untuk kedepannya, seperti itu. Berarti di semester 5 ini harus punya time management yang baik nggak sih, Nat? Apalagi di semester 5 nih, Cahya. Kira-kira kalau bahas time management, buat Kak Sasa, Kak Fahri sendiri tuh gampang nggak sih mengaturnya gitu? Nah, bicara tentang manajemen waktu, aku bergabung di organisasi ini juga untuk belajar memanage waktu, membagi waktu antara akademik, organisasi, dan waktu main aku itu sendiri gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau untuk time management itu tentunya aku biasanya punya note sendiri sih, kapan aku harus fokus di Humas, kapan aku harus ngerjain tugas, dan itu semua ada di dalam notes aku, dan kurang lebihnya seperti itu sih untuk time management dari diriku sendiri. Kayaknya nih Chay tadi membahas organisasi. Kita tanya lagi nih, Kak Sasa, Kak Fahri, organisasi itu udah mulai dari kapan sih, Kak? Apalagi terkhusus di bidang Humas ini sendiri. Apakah di tahun sebelumnya emang udah ikut Humas atau baru berkecimpung di dunia organisasi atau Humas itu sendiri di tahun ini? Organisasi dari aku sendiri, aku mulai dari SMA. Aku memulai petualangan berorganisasi itu dari SMA. Aku merasa enjoy, aku merasa di sini banyak peluang yang bisa aku kembangin, banyak yang harus dari diri aku juga elaborasi juga. Pada dari itu aku mulai dari SMA. Ngomongin tentang Humas, aku mulai di Humas dari periode sebelumnya.
Aku menjabat sebagai staf muda Humas BMSV tahun 2024. Oke, kalau dari aku sendiri, aku sedikit berbeda dengan Fahri mungkin. Kalau aku sendiri, kalau ngomongin tentang organisasi di perkuliahan ini, dulunya aku tuh nggak tahu apa-apa. Gimana sih berorganisasi di kampus? Lalu aku mencoba mendaftar BEM, dan di situ aku dimulai dari internship sampai sekarang aku berorganisasi di Humas ini. Yang kurang lebihnya aku jadi mengetahui bagaimana cara berorganisasi, bagaimana manajemen waktu kalau misalnya kita mengikuti organisasi. Mungkin seperti itu sih kalau dari aku. Oke, berarti emang kalau Kak Fahri sama Kak Sasa ini punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Karena Kak Fahri sendiri udah berorganisasi dari SMA, sedangkan Kak Sasa baru mulai di kuliah ini. Nah, aku juga mau tanya dong, dari Kak Sasa Kak Fahri ini, menurut Kak Sasa dan Kak Fahri, arti organisasi itu apa sih? Arti organisasi menurut aku katakan cukup normatif ya jawaban dari aku, sebagai wadah pengembangan diri aku itu sendiri. Selain itu, organisasi juga menjadi wadah untuk berinteraksi, bersosial dalam mencapai tujuan yang sama itu juga. Kalau dari aku sendiri, kalau ngomongin tentang organisasi itu apa sih? Kalau dari aku itu, organisasi merupakan sekumpulan orang yang dimana mereka ingin berkembang bersama, lalu juga untuk mencari jati diri mereka di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan yang sama dengan visi misi yang tentunya sama juga. Kalau dari aku seperti itu sih. Nah, bahas untuk mencari jati diri ya Kak. Karena di sini Kak Sasa dan Kak Fahri berdiri sebagai ketua bidang dan wakil ketua bidang, gimana sih atau bagaimana rasanya berdinamika bersama di bidang humas ini sendiri? Nah, ngomongin tentang dinamika organisasi itu sendiri, dari aku maju sebagai ketua bidang humas BMSV ini juga atas kepedulian aku, atas keresahan aku juga melihat humas di lingkungan sekolah vokasi, di lingkungan organisasi mahasiswa sekolah vokasi itu perlu ada yang dibenahi dan perlu ada yang dikolaborasikan dan dikembangkan untuk menjadi aksi nyata begitu. Kalau dari aku sendiri, berdinamika menjadi sebagai kabid dan wakabid tentunya bukan hal yang mudah. Apalagi aku baru berorganisasi di kampus itu baru pertama kalinya, dan sekarang aku diamanahi menjadi wakil ketua bidang. Tetapi di sini aku beriringan bersama dengan ketua aku sendiri, jadi aku tidak sendirian untuk mengurus humas itu sendiri. Jadi ya sangat signifikan sih ke atas ke bawah terkait ya perorganisasian ini, seperti itu. Nah, karena tadi nih Kak udah disebut tentang dinamika dalam kehidupan di Ormawa khususnya di humas ini sendiri. Kak Sasa maupun Kak Fahri itu menyebutkan adanya perbedaan dan ada yang harus dikembangkan. Berarti nih Cai ada perbedaan nggak sih? Pastinya ada perbedaan dong antara periode sebelumnya dan periode tahun ini. Boleh dong Kak dikasih tahu apa sih perbedaan yang terasa banget di periode sebelumnya sama periode tahun ini? Pertanyaan bagus tuh dari Nata dan Cahya mengenai apa sih yang berbeda dari tahun lalu dan tahun ini. Berkaca dari tahun lalu, kami sebagai humas masih mencoba untuk menerapkan sistem yang dimana kita masih menerapkan ini apakah pas, yang ini apakah pas, yang itu apakah pas. Nah, di tahun ini kita membawakan sistem yang dimana ini akan menjadi pondasi buat tahun-tahun berikutnya, atau bisa dikatakan berkelanjutan lah nantinya. Itu sih kalau dari aku sendiri. Kalau misalnya ditanya perbedaan periode sebelumnya dan periode sekarang itu, tentunya kalau misalnya periode sebelumnya kami itu masih menjadi staff ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak yang harus kami pikirkan. Kalau misalnya di tahun ini banyak yang harus kami benahi, banyak yang harus kami urusi, dan banyak yang harus kami plan. Humas ini mau dibawa kemana? Seperti itu sih. Wah, berarti kerasa banget ya Kak perubahan yang ada di periode ini sama periode sebelumnya. Karena di periode kemarin itu di humas tuh masih nyari mana yang pas gitu kan Nat. Sedangkan di periode tahun ini tuh pondasi yang kuat tuh yang mana sih buat di periode berikutnya. Betul banget. Kalau bahas perubahan ya Kak, berarti itu ada sesuatu yang kalian lakukan untuk mencapai perubahan itu tersendiri. Nah, dalam mencapai tujuan itu, kira-kira ada tantangan yang paling sulit nggak sih dalam membangun atau mencapai tujuannya? Nah, ngomongin tentang tantangan itu sendiri, sebelumnya aku spoiler nih terkait tagline dari humas. Tagline dari humas itu sendiri adalah sinergi ceria melangkah bersama. Itu menjadi harapan dari humas BMSV tahun 2025 atas dasar dari apa yang sebelumnya kita lihat.
apa yang kita analisis, apa yang kita survei itu menjadi tagline juga harapan buat Humas BMSV 2025. Dari Humas BMSV 2025 ini ingin mengajak teman-teman himpunan, teman-teman bidang, biro dan unit di BEM Sekolah Vokasi pun juga dari UPK itu untuk bersinergi bersama. Kenapa harus ada kata ceria sih di tagline Humas ini? Karena berawal dari kesan positif, ceria, bahagia itu akan membawakan pola-pola komunikasi yang akan positif juga tentunya. Oke, kalau ngomongin tentang tantangan sendiri, mungkin tagline yang tadi itu merupakan dasar dari apa yang kita jalani sekarang. Lalu kalau untuk tantangan tersendiri itu, tentunya dalam berdinamika pasti banyak tantangan yang ada di dalam organisasi itu. Kalau dari aku sendiri, tantangan apa yang ada selama aku di Humas ini, tentunya menjadi Wakabit itu juga tidak mudah teman-teman. Banyak hal yang harus kami pelajari, banyak hal yang harus kami pahami, dan tentunya itu juga yang dimana itu berkaitan dengan staf-staf kami seperti itu. Itu merupakan tantangan bagi kami karena kami juga baru menjabat sebagai Kabit dan Wakabit seperti itu sih. Oke, berarti tantangannya ini cukup kerasa ya untuk menjadi kabit dan wakabit itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan nih Kak, pastinya ada pengalaman dong yang udah kita jalanin selama satu periode ini. Menurut Kak Sasa sama Kak Fahri, ada nggak sih proker yang sangat berkesan menurut Kak Sasa Kak Fahri yang paling memorable lah buat kalian berdua? Nah, ngomong-ngomong tentang proker mana sih yang paling disukai? Kalau dari aku sendiri pun dari Sasa pasti juga setuju. Itu semua proker di Humas sangat menyenangkan dan sangat kita sukai. Proker-proker yang kita bawakan juga, kenapa tetap kita bawakan ya karena emang menyenangkan dan kita sukai. Jadinya itulah landasan kita happy fun dan di Humas, happy fun Di Humas ini. dan ceria di Humas ini. Iya. Nah, setuju banget, bener sih kata Fahri, semua proker itu pasti memorable di hati kami. Dan setiap prokernya teman-teman itu pastinya punya kesan tersendiri dan juga space di hati kami sendiri. Bener gak, Ri? Bener banget itu. Pastilah dari staff-staff ini membawakan proker juga Mengusahakan yang terbaik. Iya, bener banget. Berkesan lah untuk kita. Nah, Gitu. Cai, bahas-bahas memorable nih kalau kata Kak Sasa dan Kak Fahri. Tapi kalau misalkan di luar dari proker itu sendiri Kak, selama periode Humas, selama menjadi Kabit, Wakabit, itu ada hal yang paling berkesan di luar proker tuh apa sih Kak? Kayak misalkan ketemu sama staff-staffnya atau hal lainnya gitu. Nah, pertanyaan dari Nata juga sudah menjawab ya dari jawaban Nata itu sendiri. Jadi emang ketemu dengan anak-anak Humas, rapat juga melaksanakan proker bersama itu sangat menyenangkan bagiku karena Humas itu sendiri menurut aku bukan sekedar bidang, bukan sekedar organisasi, juga sebagai keluarga, tempat berpulang ketika jenuh di akademik, bingung mau ngapain. Anak-anak Humas, BPH Humas itu sangat ada dan sangat siap untuk tempat kita berpulang gitu. Bener sih yang dibilang Kak Sasa sama Kak Fahri, karena kita sendiri di Humas sendiri kalau misalnya mau cerita atau mau apapun dari mereka pun sangat welcome untuk mempersilahkan kita untuk berbagi cerita di luar proker itu sendiri. Betul Cahya, tapi kalau dari Kak Sasa sendiri setuju nggak kira-kira sama pendapat Kak Fahri? Oke, kalau dari aku sendiri tentunya aku setuju sama statement Fahri. Kalau misal ketemu staff-staff itu sangat memorable dan itu merupakan healing bagi aku sendiri sih untuk kehidupan ya mahasiswa semester 5 ini. Berarti sehabis ini kalau misalkan ngajak lagi staffnya buat ketemu mau banget Kak? Duh, mau banget dong mau pastinya. banget. Kita sangat welcome, kita sangat open buat diajak ketemu kapanpun. Apalagi kita bakal mengenang 1 tahun kita bersama di tahun lalu gitu kan Betul, ya. Betul. Nah Cahya, bahas-bahas soal ketemu nih, menurut aku ketemu itu sebagai salah satu proses nggak sih dalam berdinamika dalam BEM atau Humas ini sendiri? Nah, boleh dong kasih satu kata yang ngegambarin kalau itu tuh Humas banget. Apa sih satu katanya kalau boleh tahu? Nah, kalau ngomongin Humas disebutkan dalam satu kata itu cukup rumit ya. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata juga. Tapi satu kata buat Humas, keluarga sih. Aku pun setuju kalau Humas itu keluarga sih. Berarti habis ini nggak boleh terputus ya hubungannya karena keluarga gitu.
Nah, ngomongin karena tadi kita keluarga nih, ngomongin soal orang-orangnya nih, Kak Sasa sama Kak Fahri, aku mau dong minta tolong untuk kasih pesan dan kesan untuk teman-teman Humas yang lagi nonton podcast ini. Mungkin bisa kasih satu pesan dan kesan atau terserah. Oke, kalau dari aku sendiri, buat teman-teman Humas di sana, say hi dulu Ri ke teman-teman Humas. Lebih jelas. Oke, kalau untuk aku berterima kasih banyak untuk teman-teman Humas karena sudah mau bergabung di keluarga Humas tahun ini. Terus saya juga mau selalu mengusahakan yang terbaik dalam mengerjakan program kerja yang kalian bawakan. Kalian udah sangat keren karena kami always proud of you guys. Kalau dari kamu sendiri gimana? Udah, aku berpesan buat staff-staffku Humas. Terima kasih atas dinamika yang telah terjadi selama 1 periode kepengurusan ini. Juga terima kasih selain dari pengalaman, juga banyak dari kalian kasih pelajaran buat aku sendiri, memotivasi buat diri aku sendiri dari semangat kalian, gimana kalian menjalankan program, gimana kalian memahami sistem dan teknis acara. Itu sangat-sangat memotivasi aku untuk bertumbuh, berkembang lebih dari apa yang aku raih sekarang. Terima kasih juga atas masa-masa yang pernah kita jaga. Harapannya dari kalian terus bertumbuh dan berkembang dimanapun kalian berada. Gitu sih pesan-pesan dari aku. Menyentuh ya Cahya, kayak Dan kerasa banget vibes gitu. mau demisnya gitu ya. Betul. Mungkin teman-teman Humas juga bisa dengerin kesan dan pesan yang dikasih Kak Fahri untuk notes kedepannya juga. Siapa tahu nih Cahya ada yang mau melanjutkan mereka berdua gitu. Jadi kayak langsung kita tanya aja nggak sih harapan ataupun kesan atau pesan untuk staff-staff yang mau melanjutkan di Di periode selanjutnya. berikutnya, iya. Nah, dari tadi kan kalian nanya mulu nih. Kalau dari aku satu deh pertanyaan singkat buat kalian, boleh nggak sih? Satu ya, iya, satu. Boleh. Oke, singkat aja sih buat Natasha sama Cahaya. Ada kepikiran buat maju kabit wakabit Humas nggak sih buat di periode selanjutnya? Kalau untuk melanjutkan kabit dan wakabit ya Kak, sepertinya kita harus menyiapkan diri Iya, dulu. karena dari diri kita pun belum yang apa ya, Pasti banget jawabnya. Jadi kayak untuk jawaban mungkin menyusul kali ya, Sun gitu. Iya, mungkin kalau misal di episode berikutnya ada muka kita, berarti kita yang Lanjut, betul. Jadi kayak kita saksiin aja nih Senandika di episode tahun berikutnya gitu teman-teman. Oke, kita bakal tunggu-tunggu nih di Senandika tahun Selanjutnya. Tapi notes ya, Cai, semisalkan emang kita nggak jadi kabit wakabit, jadi tamu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Betul. Boleh kan? Boleh jadi tamu gitu. Oke. Oke, balik lagi nggak sih Nat ke pertanyaan sebelumnya. Nah, ada nggak sih harapan yang mau Kak Sasa dan Kak Fahri sampaikan buat Humas atau BEM-SV di periode berikutnya? Nah, tentunya banyak harapan-harapan yang kita pengen lah dari periode selanjutnya. Harapan paling utama dari aku, apa yang sudah aku bangun, sistem yang udah aku terapin itu dapat dilanjutkan. Dari segi Humas itu sendiri, aku berharap banyak dinamika-dinamika yang terjadi lebih positif dan lebih berdampak buat himpunan itu sendiri. Harapannya kekurangan-kekurangan dari Humas di tahun ini bisa jadi bahan evaluasi, pun nanti juga bisa dielaborasikan di periode selanjutnya. Gitu sih. Kalau dari Sasa sendiri gimana nih untuk periode selanjutnya? Oke, kalau dari aku sendiri tentunya aku titip Humasnya ya teman-teman. Aku titip Humasnya apapun, pokoknya untuk kedepannya, benar kata Fahri tadi, pembelajaran yang ada di tahun ini dijadikan evaluasi, dijadikan pembelajaran agar Humas di tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Tetaplah berdampak ke himpunan, tetaplah berdampak ke teman-teman BEM dan Ormawa yang ada di SV ataupun di Undip ini, seperti itu. Nah, siapapun nantinya yang bakal melanjutkan Humas, aku berpesan dijaga Humasnya, dijaga keharmonisannya dan citra positif BEM-SV di tahun berikutnya gitu. Oke,
Menyentuh ya Cahya, karena emang udah kerasa banget nih, makin kerasa di akhir periodenya. Benar, dan mungkin pesan dan pesan yang udah disampaikan Kak Fahri, Kak Sasa bisa dicatat buat semua teman-teman yang nonton ataupun yang mau lanjut di periode berikutnya. Terima kasih sudah nonton Senandika sampai episode kali ini. Maaf jika dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan selama podcast Senandika. Sampai jumpa di episode Senandika tahun 2026. Dadah. Good job. Good job. Minum dulu. Aku tangi turu, Cok. Clickbait. Ini nanti jadi clickbait di YouTube. Aku Periode sebelumnya. Lu gedeser kamu. Iya, ulang. Ulang Nat. Nah, tadi kan udah disebut tentang bagaimana sih rasanya berdinamika. sorry, tangan gue masuk, sumpah. Sorry. Mau minum dulu. Iya, gue mau minum dulu. Apa ya dinamika tadi? Iya. Nah, Enggak Kak, aman, yang perlu dikembangkan. Iya, Nah, itu berarti ada ya, Ada perbedaan antara periode sebelumnya dan periode sekarang. Iya, jujur maju-maju. Yang kiri. Coba kiri mana sih? Jadi dikiriin, jadi mundurin. Kirinya doang, jangan. Ih, gua nggak jipon kok Nato. Gua liat tuh. Dah. Ini maju-maju Kak. Oke. Dah. 1, 2, 3, let's go. Jadi diskusikan. Beda enggak di nextnya lu nggak sama kelas staff lu belajar. Lu baru belajar. Gak apa-apa. Kan udah besar, nama lu udah besar. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah ini ulang lah. Ya udah ulang punya Kak Sasa. Tadi gua ngomong apa sih? Oke, Di tahun lalu lu staff. gue di tahun lalu aku udah ngomong. Iya, perbedaannya. Oke, gini aja. Ya bener kok. Anjir, salah ya? Itu gak perlu ini dibahas. enggak, ini dilanjut aja. Oh, ini dilanjut. Soalnya tadi dia udah masuk internship. Terus yang Staff. belajar, Menurut dia baru nggak belajar- usah. baru belajar organisasi itu kan. Iya. Itu. Ya nggak apa-apa kan bener. Tadi kan dari awal udah diceritain sama Kak Kan Sasa nama dia lagi. udah besar cuy di vokasi ini. Ya justru itu. Iya, itu artinya perjuangan Kak Sasa. iya. Udah nggak apa-apa. Nah, sekarang aku jawab ya. Yang benar. Bangun pondasi.